Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di channel Budidaya Anggungan. Untuk kali ini saya akan berbagi cara untuk mengatasi burung yang cacingan atau burung tidak sehat karena pengaruh cacing. Ini teman-teman, akan saya tunjukkan bagaimana kita mengenali burung yang kena cacing atau cacingan ya. Biasanya burung ini pada saat disangkar itu kelihatan tidak energik. Jadi burung itu nampaknya lesu, kemudian bulunya tidak rapi, kelihatan seperti mengembang, lalu gerakannya tidak gesit. Terus kemudian kalau kita lihat teman-teman, ini dalam sangkar ini kotorannya itu cenderung basah berair, kotorannya selalu berair. Ini salah satu ciri burung cacingan. Lalu kalau kita lihat matanya, dia kelihatan sayu. Ini lihat ya teman-teman, matanya sayu. Terus kalau kita pegang di dadanya ini tipis, jadi seperti kurus gitu. Makannya normal, cuma kalau dia buang kotoran itu cenderung basah. Ini salah satu ciri. Terus kemudian bulunya kelihatan kusam. Ya teman-teman, tidak kemilau. Jadi bulunya itu kelihatan kusam. Jadi kumuh, burung tidak sehat. Terus malas bunyi. Kalau bunyi kelihatan serak-serak, sering tidak maksimal. Jadi dalam bunyi itu kurang bersemangat. Salah satu cirinya. Nah, ini kita kasih tunjuk burung seperti tidak begitu sehat karena memang dia mengidap cacing. Nah, untuk cacing ini pengalaman saya mengatasinya dengan obat cacing manusia teman-teman, obat cacing orang. Maaf, saya menunjukkan merek dan menyebut merek bukan berarti saya mengiklankan produk ini, tapi agar teman-teman tidak salah keliru dalam menggunakan obat cacing ini. Namanya Skamek ya. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak sengaja dan semata-mata sedang mengiklankan obat ini, tapi lebih mengenalkan buat teman-teman jangan sampai salah dalam menggunakan atau memberikannya. Ini teman-teman ya, kita buka. Ini isinya 4 tablet. Kita buka satu tablet ini, Skamek ya, kita bagi menjadi 4 bagian. Pakai tangan aja. Kalau udah terbiasa nanti teman-teman akan gampang membacanya. Ini kan jadi 2 bagian. Lihat teman-teman. Lalu kita ambil satu bagian lagi yang setengah, kita pecah lagi menjadi 1/4. Ini 1/4 teman-teman, 1/4 tablet ini ya, 1/4 tablet. Karena ini bentuknya masih segitiga ya teman-teman ya, masih segitiga. Untuk menjaga jangan sampai tenggorokan burung itu tergores atau katakan menyakitkan tenggorokan, ujungnya kita buang, pakai kuku aja teman-teman. Nah, kita buang ujungnya, satu untuk memudahkan pada saat meloloskan. Nah, tadinya kan segitiga ini sudah tampak bulat ya teman-teman, bulat. Nah, lalu kita loloskan langsung. Demikian teman-teman. Hati-hati dalam memegang, jangan sampai lepas. Ini kita buka paruhnya seperti ini. Udah buka paruhnya ya teman-teman ya. Nah, kita masukkan langsung pelek. Nah, terus pegang ujungnya, set, biar dia tidak membuang atau memuntahkan. Setelah begitu lepas,
Lalu kita giring pelan-pelan teman-teman, pakai jari telunjuk begini, agar cepat dia turun ke tembolok. Nah ini teman-teman, kita pegang begini kerasanya. Nah ini teman-teman, ini berarti sudah turun ke tembolok. Kalau menurunkan ke tembolok teman-teman, jangan langsung dikebawahkan, tapi menyamping gini. Nah menyamping, lihat ini, menyamping ya, kita usap pakai telunjuk, ujung telunjuk menyamping. Nah menyamping sampai ke bawah. Nah ini dipastikan sudah masuk ke dalam tembolok teman-teman. Paman, Pak D dan Kang Mas, ini cara kami dari AMFBF itu memberikan obat cacing pada burung yang memang kita teliti tidak memiliki keceriaan, tidak sehat, sering bulunya mengembang seperti kedinginan, terus burung tidak energik, gerakannya tidak leluasa, malas bergerak, malas berbunyi. Jika berbunyi serak-serak, bisa serak-serak kering, bisa serak-serak basah. Jadi artinya suaranya itu lebih terasa kemeresek, itu kurang jernih. Teman-teman, kenapa saya menggunakan ini, Askamek ini, tidak menggunakan obat cacing yang lain? Sesuai dengan pengalaman saya selama berpuluh-puluh tahun, kelebihannya Askamek ini, kita memberikan obat cacing yang pertama ya, kita memberikan obat cacing agar cacing yang ada di dalam tubuh atau di tembolok ini atau di dalam pencernaannya itu nanti akan bisa keluar. Karena saya memilih Askamek, selama ini pengalaman saya, kalau menggunakan Askamek, jika betul-betul ini burung mengidap cacing atau ada cacing di dalam tembolok atau di dalam bagian pencernaan, dia pasti akan keluar melalui dubur. Pada saat dia buang kotoran, dia akan terbawa. Dan sebelumnya, setelah kita masukkan, yang perlu diperhatikan teman-teman, jangan langsung dimasukkan ke dalam sangkar. Karena pada langsung masuk ke dalam sangkar, di saat obat cacing itu belum hancur dan menjadi terserap ke dalam pencernaan, dia muntah. Itu. Dan seringnya itu kalau menggunakan obat cacing Askamek ini, burung pasti akan muntah. Pada saat muntah-muntah itu lendir dan yang lainnya, kotoran yang ada di dalam saluran makan ataupun tembolok ini akan keluar. Kadang juga makanan atau biji-bijian yang sudah masuk ke tembolok akan keluar. Nah di situ fungsinya adalah, atau faedahnya, dari manfaatnya ngasih cacingnya. Kita memberikan obat cacing untuk mematikan cacing atau mengatasi cacingan sekaligus gurah. Karena dia akan mengeluarkan cairan dari tembolok, muntah sampai bersih. Itu. Nah, keunggulannya atau kelebihannya obat cacing ini, karena pada saat dimakan pasti muntah, kita tidak khawatir terjadi kelebihan takaran, ukuran, atau bahasanya mungkin dosis ya, karena dia muntah. Ini yang menjadikan saya lebih suka menggunakan obat cacing ini, karena pada saat dia muntah secara otomatis akan mengurangi atau terhindar dari risiko kemungkinan terlalu banyaknya memberikan obat cacing itu terhadap burung ini. Tapi alhamdulillah selama ini saya dengan ukuran 1/4 tablet selalu aman. Itu teman-teman. Jadi ini silakan bisa dilihat ini. Ini dia sudah mulai terasa. Nah, silakan lihat ini. Nah ini sudah mulai terasa di bagian bawah paruh atau tempatnya di tenggorokan ini, dia sudah mulai mengembang. Ini menandakan bahwa dia sudah memuntah. Makanya kita pegang minimal 5 menit, 10 menit atau 15 menit jauh lebih bagus, agar betul-betul sudah hancur yang tadi kita masukkan, sudah hancur dan sudah terserap masuk ke dalam saluran pencernaan, terutama masuk ke bagian dalam, sudah dari tembolok langsung ke bagian pencernaan, dimana
agar reaksinya langsung bisa ketemu dengan cacing atau sudah bisa untuk mematikan cacing yang ada, kan begitu. Dan kan teman-teman, burung tidak merasa kesakitan, juga tidak merasa nyaman-nyaman saja, ya. Nyatanya tidak berontak, dan memegangnya juga sangat-sangat tidak terlalu menekan. Ini penting ini. Nah, lihat teman-teman, ini sudah mulai mengembang. Ini dipastikan kalau nanti masuk ke dalam sangkar dia pasti muntah. Nah, setelah muntah-muntah nggak usah dipegang teman-teman, biarkan saja di sangkar itu, jangan dipegang lagi, ditunggu sampai dengan dia selesai mengeluarkan segala kotoran ataupun segala bentuk lendir atau yang lain yang dirasa nggak enak. Tentunya dia sebutnya membuang obat, niatnya mungkin seperti itu ya, membuang obat, tapi yang keluar adalah cairan-cairan lendir tembolok yang biasanya seperti itu. Dan setelah begitu nanti diantarakan setengah jam atau 1 jam, pada saat dia buang kotoran kita lihat di sana biasanya cacing-cacing itu sudah keluar bersamaan dengan kotoran itu begitu teman-teman. Nah, biarkan sampai dengan tuntas, pastikan bahwa setelah tuntas dicantol kembali di tempatnya dan dibiarkan. Lalu 1-2 hari kemudian, ya terutama 1 hari setelah diberikan obat cacing, kita lihat, kita pantau kotorannya sudah ada cacing apa belum, atau masih ada cacing atau tidak. Kalau ternyata setelah dikasih obat cacing dan muntah, dalam muntahannya sudah tidak ada obat yang masih kelihatan merengkel ya istilahnya, bulirannya berarti sudah hancur, itu berarti sudah keserap. Nah, dengan seperti itu, jika sampai 1-2 hari dia buang kotoran tidak ada cacing, dipastikan burung ini tidak cacingan. Lalu pertanyaannya, kenapa tidak cacingan kok seperti tidak sehat, matanya sayu, kurang bunyi, bahkan seperti burung yang kedinginan, selalu itu bulunya jedik terus kemudian mengembang. Nah, itu nanti kita cari apa ini penyebabnya. Kalau cacing, sudah ada obat cacing dan tidak keluar cacing, berarti tidak cacingan. Ini yang saya alami dan saya lakukan, dan dari pengalaman saya dalam hal ini, obat cacing ini tadi yang saya gunakan adalah obat yang paling tepat untuk memantau keadaan burung cacingan atau tidak, terus kemudian sekaligus juga untuk menggurah. Karena kalau obat-obat cacing yang lain biasanya tidak muntah, makanya kita tidak pernah tahu burung ini sebetulnya cacingan atau tidak. Dari pengalaman yang pernah saya lakukan dulu sebelum menggunakan obat cacing ini, itu cacingnya hancur di dalam. Jadi pada saat mengeluarkan kotoran sudah tidak kelihatan bentuk atau fisik cacingnya teman-teman. Nah, ini kalau dengan yang tadi obat cacing yang ini pasti akan keluar kalau ada cacingnya. Nah, tentang ada cacingnya atau tidak ada cacingnya, setelah kita diberikan makan obat burung ini, kita kasih makan obat cacing dan ternyata tidak keluar, kemudian di 2 hari kemudian masih belum sehat, cepat-cepat kita amati kembali mengapa burung itu kelihatan tidak energik, seperti tidak sehat dan malas bunyi. Jangan-jangan ada hal lain selain cacing. Nah, itu teman-teman, seperti itu. Bisa kita rubah mungkin makanannya, bisa kita telah kembali, atau mungkin ada sesuatu yang membuat burung ini tidak menjadi tampak energik dan sehat. Mungkin itu teman-teman yang perlu saya sampaikan. Saya berbagi, saya tidak untuk menggurui, tapi kita sharing agar ke depan kita saling bisa bertukar pengalaman. Mungkin itu teman-teman. Dan ini burung sudah betul-betul merasa nyaman dengan obat cacing tadi. Perhatikan teman-teman.
Oh ya, ada satu lagi juga yang perlu saya sampaikan, hampir saya kelupaan. Sebaiknya pada saat memberikan obat cacing, burung tidak habis dijemur. Jadi burung yang habis dijemur sebaiknya diistirahatkan dulu baru obat cacing. Dan juga pada saat memberikan obat cacing, jangan terus diberi obat cacing kemudian dijemur. Ini juga tidak baik, teman-teman. Mungkin akan bisa mengakibatkan burung menjadi merasa lebih tersiksa ya, karena harus muntah, badan panas, dan pada saat mengeluarkan banyak cairan, dikhawatirkan kalau ada pada jemuran nanti dia akan kekurangan banyak cairan walaupun dia tadinya baru minum. Soalnya habis muntah biasanya nggak langsung minum, teman-teman. Ini jadi sebaiknya jangan dijemur pada saat sedang diberi obat cacing. Dan juga ingat, jangan burung yang baru dijemur dipegang langsung dikasih obat cacing. Ini yang penting seperti itu. Insya Allah teman-teman, ini apa yang saya bagikan sebagai tip mengatasi burung yang tidak sehat dan ditengarai kena cacing. Ini burung akan saya kembalikan ke dalam sangkar. Nanti kita lihat reaksinya untuk beberapa menit. Setelah dia muntah, nanti setengah jam atau 1 jam kemudian mengeluarkan kotoran, ada cacingnya atau tidak. Ya teman-teman, ini saya kembalikan burungnya ke dalam sangkar. Nah, ini teman-teman perhatikan, Maman, Pak D, dan Kang Mas sudah 15 menit kurang lebih. Ini sudah mulai kelihatan. Itu di bagian bawah paruh, tepatnya di tenggorokan, sudah mulai bergerak-gerak. Tuh, itu menunjukkan bahwa burung ini sudah sampai tembus ke pencernaan. Obat cacing yang kita berikan tadi, yang saya kasihkan tadi, yang saya lolokan, ini sebentar lagi dia muntah, teman-teman. Coba perhatikan, nanti muntah akan keluar cairan-cairan lendir juga. Makanan-makanan sudah masuk ke tenggorok sebelumnya, milet itu bisa keluar, teman-teman. Kita buktikan ya, kita buktikan teman-teman. Ini nah, muntah tuh teman-teman, muntah tuh. Nah, muntah tuh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan menjadi satu cara yang bisa digunakan untuk mengatasi hal ini. Mungkin sampai di sini. Untuk tentang mengenai masalah kesehatan yang lain bisa dilihat di video-video saya yang selanjutnya. Jangan lupa yang baru kenal dengan channel Anggungan ini, tekan tombol subscribe, lonceng, dan juga jangan lupa yang ingin mengetahui lebih banyak dan lebih jelas, ingat ada di nomor di bawah ini, bisa langsung telepon kepada saya, AMFBF, nomornya 081 323 523 488. Saya ulangi lagi, 081 323 523 488. Selamat untuk mengatasi cacing yang ada di burung teman-teman, dan juga semoga burung-burung teman-teman semuanya sehat dan makin moncar. Terima kasih dari AMFBF Cilacap, Widya Anggungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.